البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala. Baik. Al-haditsur rabi' wa sab'umi'ah 704. Wa anhu radhiyallahu an, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, kunna idza bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu apabila kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah, untuk mendengar dan taat, yaqulu lana, beliau bersabda kepada kami, fi mastata'tum, yaitu di dalam perkara yang kalian mampu. Muttafaqun alaih. Baik. Di sini Ibnu Umar menceritakan kami dulu apabila membaiat. Baik. Bay'ana ini dari al-bai'ah wal mubaya'ah, sebagaimana dijelaskan oleh Ar-Raghib Al-Asbahani di dalam kitab beliau Mufradat Al-Fadhil Quran. Baik, yang dikatakan mubaya'ah adalah aqdu al-akhdhi wal ata, yaitu akad memberi dan menerima. Seakan-akan si pemberi ini menyerahkan sesuatu, dengan bayaran si penerima juga menyerahkan sesuatu. Jadi saling memberi dan saling menerima. Lalu kenapa bai'at dikatakan bai'at? Karena masing-masing menjual seakan-akan, karena ini yaitu apa, saling memberi menerima, yaitu apa, si rakyat ini menyerahkan jantung hatinya, menyerahkan pendengaran sama dan taatnya, mendengar dan taat, menyerahkan ketaatan dan kesetiaan kepada penguasa, sementara penguasa itu menyerahkan apa, kemakmuran, menyerahkan pemberian, perlindungan dan sebagainya kepada rakyatnya. Baik. Jadi masing-masing menjalankan tugas. Memang penguasa ini berkewajiban untuk memakmurkan rakyat. Memang itu kan yang biasa disebut-sebut ketika kampanye. Memang bahkan sampai jalan akan kami perkeras, kami akan buatkan rumah-rumah sederhana. Yang itu tugas dia. Rakyat tugasnya adalah untuk mendengar dan taat pada program pemerintah yang tidak menyelisihi syariat dan seterusnya. Ya, makanya dikatakan bai'at karena mereka saling jual beli di situ. Dan dijelaskan oleh Ibnu Mandur rahimahullahu taala di dalam Lisanul Arab, ini dikatakan bai'at dari apa? Dari bai', yaitu jual beli. Dan kenapa jual beli dikatakan yaitu ba'ayabi'u? Karena masing-masing menyerah menghulurkan tangannya dulunya. Ini menghulurkan tangan untuk menyerahkan duit, yang itu menyerahkan barang. Ba yaitu apa? Pundak atau tangan bagian atas itu dikatakan bai'at. Inilah yang dikatakan bai'at. Dan juga dikatakan oleh beliau yang namanya bai'at ini adalah akad yang sifatnya mu'ahadah, adanya perjanjian dan sumpah setia di situ. Ini yang dikatakan bai'at. Kunna idza bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asal yang dibai'at adalah Rasulullah. Kemudian para umarok beliau, yang mana Nabi mengatakan man ata'a amiri faqad ata'ani wa man asa amiri faqad asani. Barang siapa taat kepada amirku, dia berarti taat kepadaku. Barang siapa durhaka pada amirku, berarti dia durhaka kepadaku. Jadi baiat tertinggi kepada Nabi. Dan ini baiat yang tidak habis sampai hari kiamat walaupun nabinya wafat. Adapun untuk amir, sesuai dengan kadarnya. Kalau dia sudah pensiun atau dia sudah wafat, ya kita membaiat yang berikutnya yang dijadikan sebagai amir. Baik. Lalu bila dia dikatakan amir, apabila dia memiliki daulah dalaya dulu, daulatan, kekuasaan. Berarti yang grup-grup bawah tanah itu para khawarij, dia tidak layak untuk dibaiat karena dia tidak memiliki kekuasaan yang real. Hukum sesuai dengan dohirnya. Yang dohir dia tak punya kekuasaan. Tanah ini milik gubernur mungkin atau milik kepala daerah, bukan milik grup bawah tanah itu. Dia tak menguasai apa-apa. Maka dia tak layak dibaiat. Yang berhak dibaiat adalah waliul amr atau wakil-wakil mereka, sesuai dengan kadar kekuasaan dia. Ala sam'i wa ta'ah, untuk mendengar dan taat.
Dijelaskan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu taala di dalam Al-Mufhim bahwasanya wajib yang namanya pemerintah. Pemerintah itu wajib ada dan rakyat wajib untuk mendengar dan taat. Nah, dengan itulah terbentuk kemaslahatan. Kalau di suatu tempat tidak ada penguasa sama sekali, masing-masing rakyat itu setara, maka keadaan pasti kacau. Wajib yang namanya pemerintah itu ada sebagai waliul amr, yang yatawallal umur, yang mengurusi urusan-urusan. Ada yang memerintah, ada yang diperintah, ada yang mengendalikan. Oh, Anda urusi yang ini, Anda kerjakan yang itu. Dengan itu akan terbentuk intizamul umur, perkara akan tertata dengan rapi. Baik. Maka wajib yang namanya as-sama' wa ta'ah. Kalau tidak ditaati, tak ada gunanya dia jadi amir, kasihan. Dia akan tersia-sia. Maka wajib untuk dia ditaati. Makanya kalau tidak taat pada amir, berarti durhaka pada Nabi. Kalau durhaka pada Nabi, berarti durhaka pada Allah. Tapi kemudian di sini Nabi bersabda kepada saya, fi mastata'tum, sesuai dengan yang kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Alal khilaf, ma di sini ma mausulah ataukah ma masdariyah. Kalau ma mausulah berarti ada takdir, ada jar majrur yang tersembunyi. Fi mastata'tum alaihi, di dalam perkara yang kalian mampu. Itu betul. Yang kedua, ma-nya adalah ma masdariyah, yaitu fistita'atikum, di dalam kemampuan kalian. Intinya sama. Ma masdariyah dengan ma mausulah di sini intinya sama saja, yaitu yang namanya baiat itu sesuai dengan kemampuan. Dijelaskan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu taala, maka di sini mengisyaratkan bahwasanya baiat itu sebagaimana asal dari pembebanan sesuai dengan kemampuan. Tidak boleh seorang rakyat tidak boleh rakyat itu dibebani melebihi kemampuan, seperti mungkin penguasa diktator masa-masa lampau itu meminta teks terlalu banyak atau memaksa pemuda usia sekian diwajibkan untuk kerja paksa dan sebagainya, padahal tidak diberi gizi yang cukup. Nah, ini melampaui batas, ini di luar kemampuan tentunya, dan seterusnya. Dan dijelaskan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, ini menunjukkan tentang rahmat Allah ta'ala dan Rasulnya, agar rakyat itu di dalam membaiat itu mengingat, yaitu menyebutkan saya hanya membaiat sesuai kemampuan. Dan kata beliau di sini ada isyarat tentang adanya udzur. Kalau rakyat itu tidak mampu menjalankan suatu perkara karena memang tidak mampu rakyat tertentu, maka pemerintah wajib memberikan udzur, karena sejak awal beban syariat itu disesuaikan dengan kemampuan. Sebagaimana penguasa ketika ada komplain, ini kenapa ketika banjir tak datang-datang bomba atau agensi pemerintah mengatakan, oh kami tak mampu, banjir di mana-mana, kami tenaganya tak cukup. Nah, sebagaimana pemerintah sendiri menjalankan kewajiban hanya sesuai kemampuan, yang penting bukan mengkorupsi kemampuan, tapi memang sesuai kemampuan, maka rakyat pun demikian, tidak boleh dibebani melebihi kemampuan. Makanya yang di proyek pemerintah itu, kalau dia terkena saman misalkan bayar sekian, lalu dia meminta keringanan, ini bagus, pemerintah mengizinkan, ya sudah diringankan sekian, ini wajib bayar 30, saya tak mampu lah, ini duitnya untuk beli beras, ya sudahlah 15 saja atau berapa. Nah, itu baik, pembebanan sesuai dengan kemampuan. Intinya apa di sini dijelaskan, ini hadis Ibni Umar ini terkait juga dengan hadis Jarir muttafaqun alaih, yang mana dikatakan di situ falaqanani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mastata'at, sesuai dengan kemampuan. Nah, alal khilaf, ada qiraah fi mastata'tu, ada qiraah fi mastata'ta, dan dua-duanya betul, dua-duanya sahih. Kalau mengatakan fi mastata'tu, memang Rasulullah mentalkin saya ketika membaiat, baik membaiat Nabi ataupun yang setelah Nabi dari para umara, mengatakan fi mastata'tu. Dalam riwayat yang lain fi mastata'ta, dan ini sesuai dengan riwayat Ibni Umar ini fi mastata'tum, yaitu bukan rakyatnya mengatakan itu, tapi nabinya yang mengatakan fi mastata'ta atau fi mastata'tum, kalian membaiat saya menjalankan perintah sesuai kemampuan kalian. Intinya hadis ini berbicara tentang rahmat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan belas kasihan beliau kepada umat. Mereka tidak dibebani
melebihi kemampuan mereka. Dan inilah karakter dari syariat Islam. Ilahuna wallahu a'lam.